Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu begitu berharga. Sering kita mendengar orang yang mengatakan bahwa, "Romo, tolong doakan saya, karena akhir-akhir ini saya merasa jauh dari Tuhan." Tentu saya doakan supaya merasa dekat. Namun menurut saya, kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Bagaimana bisa jauh dari Tuhan? Nafas kita itu adalah nafas Allah. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menghembuskan nafasnya, maka jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Nah, itu nafas kita berarti nafas Allah. Dan karena itu kita nggak bisa mengendalikan nafas kita. Nafas ya nafas saja, kita nggak bisa mengaturnya. Tidak bisa bernafas, tidak mau bernafas pun tetap bernafas. Karena nafas bukan milik kita. Bagaimana bisa jauh dengan Tuhan? Juga Tuhan sendiri mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di antaramu. Nah, berarti dekat. Dan kalau Tuhan itu ada di mana-mana, karena Dia omnipresence, berarti juga ada di dalam diri kita. Bagaimana bisa jauh? Menarik nafas, itu sudah merasakan kehadiran Tuhan lewat nafas. Dan karena Tuhan ada omnipresence, berarti juga Dia ada di hati kita. Dan memang Tuhan hadir di dalam diri kita, di dalam setiap ciptaan. Bahkan sebetulnya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Dan Allah adalah kasih. Begitu kita mengasihi, kita mengenal Allah, kita berasal dari Allah. Dan mengasihi berarti mengenal Tuhan, mewujudkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi tidak bisa kita jauh dengan Tuhan. Justru yang paling penting adalah kita sendiri mencoba menemukan Tuhan tidak di luar sana, tapi di dalam diri ini. Sehingga kita justru merasa selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Lalu menjadi begitu dekat. Mungkin justru karena begitu dekatnya, kita tidak bisa melihat. Seperti kalau kita meletakkan sesuatu di depan mata persis, malah kita nggak bisa lihat. Maka perlu ada refleksi, menjaga jarak atau detachment. Sehingga kemudian kita justru merasakan dan mengalami Tuhan yang hadir. Menurut saya justru kita perlu mengutamakan dahulu kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itulah kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kerajaan itu. Dan kerajaan Allah itu juga bukan sesuatu yang di luar sana. Di dalam firman dikatakan kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, tentang damai sejahtera. Nah, kalau kita mengusahakan kebenaran, itu artinya mengikis apa yang sifatnya ilusi, atau kesalahpahaman, atau false belief, maka kita masuk dalam kerajaan Allah. Dan banyak sekali false belief yang kita mengerti dan kita imani dalam diri kita. Maka perjalanan ke dalam justru bisa menemukan Tuhan yang meraja di dalam diri kita. Itulah kerajaan Allah. Dan kalau kita mengusahakan damai sejahtera, kita berarti masuk dalam kerajaan Allah itu. Dan damai sejahtera pertama-tama di dalam diri kita. Karena yang merasa damai ya kita, yang merasa tidak damai ya kita, yang merasa penuh syukur dan sukacita ya kita, yang merasa iri hati, gelisah dan takut ya kita. Maka kalau kita masuk ke dalam diri,
dan mengusahakan kedamaian di dalam diri kita, kita bersatu dengan Tuhan sendiri. Apalagi damai itu diusahakan melalui cinta kasih. Damai di dalam diri kita karena kasih Allah, damai juga di luar. Dan kemudian kita berada di dalam kerajaan Allah. Maka begitu dekat kita dengan Tuhan. Jadi sebetulnya kita sendiri selalu bersama dengan Allah. Dan karena itu kita yang paling penting justru sadar saja. Sadar bahwa Allah begitu dekat. Bukan kita jauh, tetapi kita kurang menyadari bahwa Allah begitu dekat kepada kita. Dan kalau Allah begitu dekat, maka sebetulnya kita kemudian bisa hidup di dalam kedamaian. Karena bersama dengan Allah, kita bersama di dalam kasih, dan di situ buah-buah kasih adalah damai, sukacita, dan rasa syukur. Maka untuk menemukan Tuhan, itu tidak usah jauh kemana-mana, masuk ke dalam diri. Orang bijak mengatakan, saya mencari Tuhan, yang saya temukan diri sendiri. Dan saya mencari diri sendiri, yang ketemu adalah Tuhan. Karena kita hidup dan kemudian mengalami pengalaman-pengalaman dalam kehidupan ini, berarti kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup itu sendiri adalah Tuhan. Maka sebetulnya kita dalam arti tertentu dipenuhi oleh roh ilahi yang kemudian menjadi sebuah pengalaman lewat diri kita. Pikiran, perasaan, badan, dan juga jiwa kita. Roh Allah itu mengalami pengalaman kenyataan dunia ini lewat kita. Justru kita ambil bagian di dalam keilahian. Maka kita bisa mengatakan, bukan saya mengalami Allah, tetapi Allah mengalami saya. Bukan saya mengalami hidup, tetapi hidup mengalami saya. Damai mengalami saya. Dan kemudian damai itu terwujud melalui saya. Hidup itu terwujud melalui saya. Karena kita adalah spiritual being with human expressions. Ya kita itulah ekspresinya. Human expressions itu mengungkapkan spiritual being itu. Nah, spiritual being itu ya roh ilahi, kasih, damai, sukacita, kesadaran yang mewujud di dalam tindakan, tutur kata kita sehari-hari. Maka dengan mengalami dan merasakan setiap tindakan, pikiran, perasaan, ekspresi, kita mengalami Allah sendiri. Dan karena itu Allah begitu dekat. Kita tidak pernah terpisah dari Tuhan. Disitulah damai sejahtera, sukacita, rasa syukur, dan keselamatan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.